Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurmutiara. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Permasalahan perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dewasa ini banyak perkawinan yang diselenggarakan bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif yaitu: yang pertama, perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum agama atau kepercayaannya yang berlainan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan ditegaskan dengan rumusan Pasal 2 Ayat 1 tersebut tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka ada beberapa cara yang biasanya ditempuh pasangan beda agama yang akan menikahi, yakni yang pertama, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di kantor camat sipil, tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Kepres nomor 12 tahun 1983. Yang kedua, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama perkawinan. Terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai, biasanya suami, baru disusun pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Ketiga, kedua pasangan menentukan pilihan hukum salah satu pasangan. Dengan cara ini adalah seorang pasangan biasa yang berpindah agama sebagai bentuk penduduk hukum. Di sini terlihat adanya penyelundupan hukum di mana salah satu pihak secara pura-pura beralih agama. Yang keempat, yang sering dipakai belakangan ini adalah berlangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahnya melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, serta peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Akan tetapi, apabila melihat pada ketentuan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, itu mengidentifikasikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan. Di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara, dengan demikian, apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak di samping tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Ketentuan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesimpulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1943 mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Namun secara implisit bagi orang Islam terdapat suatu larangan sebagaimana yang ditentukan dalam agama Islam, demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, serta pemeluk agama lain. Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama itu sangatlah dilarang atau hukumnya haram. Jadi, di dalam agama kita itu tidak memperbolehkan kita menikah dengan beda agama. Hal tersebut adanya sumber dari hukum Islam ini dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dan adapun dalam hukum dapat dipertegas
dari kompilasi hukum Islam. Jadi, dalam umat Islam tidak boleh menikah dengan beda agama. Hal tersebut sangatlah haram. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 221 juga melarang kita, yaitu janganlah engkau menikahi wanita-wanita sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita menarik hatimu, dan janganlah engkau menikahi orang-orang yang musyrik. Nah, di dalam sumber hukum Islam ini terdapat dalam Al-Quran 221 sangatlah jelas melarang agama Islam menikah dengan beda agama. Jadi hal tersebut sangatlah tidak diperbolehkan dan dilarang, dan hukumnya juga haram. Dan dapat dipertegas lagi dari KHI yang berarti kompilasi hukum Islam. Dalam hal tersebut adanya pasal 40 dan 44 yang berbunyi seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan atau haram untuk dinikahi pria non-muslim, ataupun seorang laki-laki Islam tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita non-muslim. Hal tersebut sangatlah jelas dan sangatlah dipertegas dalam pasal 40 dan 44, yaitu dari sumber kompilasi hukum Islam atau KHI. Selanjutnya, nikah siri. Secara literasi, nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah yang berarti mengumpulkan, sirih yang berarti rahasia. Nikah siri ini, yang disebut dengan nikah siri ini, yaitu yang tidak melibatkan dengan kantor urusan agama atau tidak melibatkan sama hukum, tetapi unsur-unsur perkawinan ini dalam Islam meliputi adanya dua mempelai, terus dua orang saksi, adanya wali, ijab kabul, dan mas kawin. Hal tersebut di dalam agama sah, akan tetapi di KUA atau kantor urusan agama ini tidaklah tercatat dalam pernikahan ini. Jikalau ada hak asuh atau waris, perceraian, hal tersebut tidak bisa dilibatkan dalam hukum karena hal ini tidak tercatat di dalam KUA atau kantor urusan agama. Jadi hal tersebut tidak bisa dengan adanya perceraian atau hak asuh anak, tidak bisa melibatkan hukum karena hal ini menikah dengan nikah sirih sah, tetapi tidak tercatat dalam KUA atau kantor urusan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang bagian perwakilan sejenis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut jelas bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Di Indonesia sendiri, pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya melibatkan dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga melibatkan khalayak masyarakat banyak, terutama kedua keluarga pasangan yang ingin menikah. Mengingat pernikahan yang sah adalah pernikahan yang berlangsung sesuai dengan agama masing-masing. Sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tentunya kehidupan sosial di Indonesia yang syarat akan tradisi dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat juga berpengaruh di dalam suatu proses pernikahan tersebut, sehingga erat kaitannya dengan keluarga dan masyarakat banyak. Secara legal, status pernikahan yang diakui di Indonesia hanyalah pernikahan yang berlangsung menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Pernikahan hanya dapat berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan halnya antara laki-laki dengan laki-laki dan begitu pula perempuan dengan perempuan. Pernikahan seperti ini, selain tidak dikenal dalam agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, juga bertentangan dengan sistem hukum itu tersendiri. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan bagi negara untuk mengakui dan mencatat peristiwa pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui pernikahan yang sah, akan muncul keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum. Munculnya keturunan baru manusia hanya dapat diwujudkan jika pernikahan dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Tanpa pernikahan, maka akan sulit untuk melestarikan keturunan. Kalaupun dapat menurunkan manusia baru, biasanya tidak akan baik karena berasal dari hubungan yang tidak sah dan tentu juga berpengaruh terhadap kualitas manusia itu sendiri. Jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan sesama jenis, akan lebih mustahil lagi untuk memperoleh keturunan. Lambat laun, manusia akan punah jika pernikahan sesama jenis ini dibenarkan. Pernikahan bukan sekedar sarana untuk melampiaskan hawa nafsu, mengelola keuangan maupun kesenangan semata. Namun di dalamnya terdapat misi yang mulia, yaitu menghasilkan generasi manusia yang unggul dan berkualitas. Jadi bukan hanya dari pandangan agama, gagasan pernikahan sejenis juga tidak masuk dalam logika yang benar. Selanjutnya yaitu D. Kawin kontrak. Kawin kontrak yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kawin kontrak dalam Islam disebut dengan istilah nikah mut'ah. Hukumnya adalah haram dan akad nikahnya tidak sah alias batal. Hal ini sama saja dengan orang sholat tanpa berwudu. Maka sholatnya tidak sah alias batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Demikian pula orang yang melakukan kawin kontrak, akad nikahnya tidak sah alias batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Sebab nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis tentang pernikahan tidak mengkaitkan pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Pernikahan dalam Al-Quran dan hadis ditinjau dari segi waktu adalah bersifat mutlak. Yaitu maksudnya untuk jangka waktu selamanya, bukan untuk jangka waktu sementara. Maka dari itu, melakukan kawin kontrak yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu, hukumnya tidak sah, karena bertentangan
dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sama sekali tidak menyinggung batas waktu. 17 kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tidak didaftarkan ke instansi berwenang. Dalam hukum, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan karena sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian terpenuhinya syarat-syarat konkret seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua maupun mahar dan lain-lainnya, tetapi juga harus terpenuhinya tujuan dan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologi semata. Selain itu, kawin kontrak juga melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan karena tiap perkawinan harus dicatatkan sebagai bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Begitu juga halnya penting diingat bahwa kawin kontrak akan merugikan anak yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status atau ayah yang sebenarnya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang terkait perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwasanya perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan juga agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun kerohanian. Sehingga perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan, akan tetapi erat sekali hubungannya dengan agama serta kerohanian dan juga memiliki unsur lahir ataupun jasmani. Membentuk keluarga yang bahagia dan juga hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
memiliki prinsip-prinsip ataupun asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan juga tuntutan zaman.